Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali bersama Pak Deian, belajar bersama-sama. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintahan kolonial yang ada di Indonesia. Kita lihat di sini ya. Pertama adalah perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Kemudian kebijakan-kebijakan apakah yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia ya. Serta yang ketiga, apa sih pengaruh dari kebijakan pemerintahan kolonial tersebut bagi Indonesia ya. Selamat menyimak, selamat mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kebijakan pemerintahan kolonial di Indonesia. Yang pertama di bidang politik, kemudian yang kedua bidang ekonomi, ketiga di bidang sosial dan budaya, dan yang keempat adalah kebijakan di bidang pendidikan. Itulah yang kita bahas ya, tentang kebijakan-kebijakan yang ada yang dilakukan oleh pemerintah kolonial di Indonesia. Kebijakan di bidang politik. Pada awalnya kaum kolonis menguasai dan mendominasi suatu wilayah baik segi politik, ekonomi, dan sosial budaya ya. Pada awalnya demikian ya. Mereka menguasai wilayah dari segi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Namun selanjutnya mereka akan mendominasi daerah tersebut secara politik ya. Jadi mereka ikut terlibat ya, dalam kegiatan politik di daerah-daerah yang ada di Indonesia atau di kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kaum kolonial tidak ingin kepentingan ekonomi mereka diganggu oleh kebijakan penguasa politik kolonial, oleh politik lokal, tidak mau diganggu oleh kebijakan penguasa politik lokal karena akan merugikan pemerintah kolonial sendiri. Untuk itu, kaum kolonial perlu campur tangan dalam masalah politik suatu daerah di mana mereka memiliki kepentingan ya. Karena ada kepentingan di situ, maka pemerintah kolonial ikut terlibat dalam urusan politik, termasuk juga dalam urusan pemerintahan ya, supaya kepentingannya itu bisa terwujud. Garis besar politik kolonial adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Portugis ya. Portugis setelah menguasai Malaka, kemudian memperluas pengaruhnya sampai di Maluku. Pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Selat Malaka, yang kemudian 1 tahun kemudian 1512 di bawah pimpinan de Abreu, Portugis berhasil menguasai Maluku ya. Memang tujuan utamanya adalah mencari rempah-rempah di Maluku ya. Caranya dengan mendekati para raja dengan menawarkan bantuan-bantuan tertentu seperti militer untuk melawan musuh ya. Jadi mereka membantu ya, melawan musuh ya. Yang kedua, dalam pertikaian antara kerajaan Hitu dan kerajaan Seram,
Portugis memberikan bantuan kepada kerajaan itu. Sebagai imbalannya, ya tentu Portugis akan mendapatkan hak monopoli perdagangan di kerajaan itu. Yang ketiga, dalam pertikaian antara kerajaan Ternate dengan kerajaan Tidore, Portugis memberikan bantuan kepada kerajaan Ternate agar nantinya setelah mendapatkan bantuan kemudian menang, Portugis akan mendapatkan keuntungan dalam perdagangan mereka di Ternate sekaligus juga di Tidore. Ya. Yang keempat, Portugis juga ikut campur dalam urusan kerajaan di Ternate. Portugis menurunkan Raja Tabarigi yang kemudian mengangkat Sultan Hairun. Namun 10 tahun kemudian Portugis akan mengembalikan kembali kekuasaan Raja Tabarigi dengan cara membunuh Sultan Hairun. Tadi Sultan Hairun dibantu oleh Portugis sehingga menjadi raja, namun sekarang justru Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis. Sekarang Inggris, di bawah bendera East India Company atau EIC, Inggris gagal mendominasi kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia. Jadi Inggris tidak berhasil menguasai dominasi politik dan ekonominya di Indonesia. Namun baru abad ke-19 ketika di bawah pemerintahan Thomas Raffles, Inggris berhasil menanamkan pengaruhnya meski sebatas di Pulau Jawa. Jadi di bawah kekuasaan Jenderal Thomas Raffles, Inggris berhasil menguasai dan menanamkan pengaruhnya di Pulau Jawa. Belanda, perluasan pengaruh politik dilakukan oleh VOC dengan mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengikat terhadap penguasa setempat. Jadi VOC itu mencoba untuk mendekati penguasa-penguasa setempat, kemudian mengadakan perjanjian di mana perjanjian tersebut nantinya akan mengikat terhadap penguasa setempat. Nah, di Maluku, VOC mengadakan perjanjian dengan kerajaan itu, Ternate, yang kemudian kerajaan tersebut memberikan hak monopoli perdagangan kepada VOC. Di Jawa, VOC berhasil menguasai kota Jakarta dan menyingkirkan Raja Banten. Selanjutnya, VOC menjadikan kota ini dijadikan sebagai tempat penting di Asia. Di Sulawesi, VOC berhasil memaksa kerajaan Goa dengan menekan Raja Goa, yaitu Sultan Hasanuddin, dengan menandatangani perjanjian Bungaya, di mana dengan adanya perjanjian Bungaya tadi, maka kekuasaan dari kerajaan Goa itu semakin sempit, semakin sedikit. Di bidang ekonomi,
kolonial Portugis di Maluku menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate dan memonopoli perdagangan rempah-rempah, termasuk juga memonopoli perdagangan rempah-rempah di Samudra Pasai dan Minangkabau. Itu yang dilakukan oleh Portugis. Kemudian Inggris bersama dengan East India Company, Inggris berhasil menjalin perdagangan dengan Kesultanan Aceh, Banjar, Goa, dan beberapa kerajaan lainnya. Namun, karena Inggris memaksakan aturan-aturannya, sehingga Inggris gagal melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Kecuali itu, EIC itu juga kalah bersaing dengan VOC milik Belanda. Berikutnya Belanda. Pertama adalah Pietersburg. Pietersburg berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kemudian VOC membatasi tanaman rempah-rempah di Maluku, ya. Petani tidak boleh menanam tanaman rempah-rempah, ya, tidak boleh menanam rempah-rempah dalam jumlah yang banyak, karena kalau tanamannya banyak, pohonnya banyak, nanti akan menghasilkan rempah-rempah yang banyak, sehingga harga di pasaran akan menjadi turun. Selain melarang menanam tanaman yang ada, VOC juga mengadakan patroli, ya, untuk melihat ketika ada tanaman yang banyak, kemudian disuruh menebang, ya. Mereka mengadakan pelayaran hungi dengan memasuki daerah-daerah di pedalaman untuk mengetahui bahwa tidak terjadi penyelundupan rempah-rempah yang dilakukan oleh petani terhadap bangsa barat lainnya, ya. Jadi di sini Belanda melarang, ya, melarang rakyat untuk menjual rempah-rempah kepada bangsa lain. Dia harus menjual kepada Belanda atau VOC. Pada tanggal 31 Mei berhasil menaklukkan Jakarta atau Batavia. Dari Batavia, VOC berhasil menguasai ekonomi beberapa wilayah di Indonesia. Yang kemudian VOC memonopoli perdagangan di Banten setelah mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang berikut, VOC berusaha menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa, ya. Bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya, kebijakan pemerintahan kolonial sangat terbatas. Hal ini disebabkan fokus pada pemerintahan untuk mengeruk kekayaan di Indonesia. Ya, karena mereka fokus untuk mengeruk kekayaan, sehingga bidang sosial budaya tidak begitu diperhatikan. Pada masa Raffles, pemerintah memberikan bantuan kepada para ahli pengetahuan seperti Horsfield, Crawford, dan Mackenzie untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia. Ada kebijakan yang disampaikan oleh Raffles ini. Dia berhasil menyusun buku sejarah Pulau Jawa atau History of Java, kemudian juga membuat kebun raya Bogor, serta menemukan bunga raksasa di Bengkulu yang kemudian diberi nama bunga Raffles, ya, bunga Rafflesia.
Selain itu, ada juga kebijakan yang diterapkan oleh Raffles di Indonesia, yaitu land rent. Land rent ini adalah semacam pajak ya, di mana rakyat harus membayar pajak. Tetapi pelaksanaan dari land rent ini mengalami kendala ya, ada beberapa kendala. Pertama, bahwa untuk membayar pajak ini harus diketahui tingkat kesuburan tanah yang ada yang dimiliki oleh masing-masing penduduk. Untuk tanah yang subur tentunya pajaknya berbeda dengan tanah yang tidak subur. Kemudian juga luas dari tanah yang dimiliki oleh masing-masing penduduk ya. Kesulitan untuk mengukurnya ya. Jadi kesulitan mengukur luas tanah rakyat ini juga merupakan kendala, apalagi tanahnya tidak persegi tapi bentuknya bermacam-macam, apalagi daerah pegunungan itu ya, konturnya yang bergelombang ya, sehingga akan mengalami kesulitan. Apalagi di sini juga kekurangan tenaga kerja ya. Kekurangan tenaga kerja untuk melakukan hal tersebut, misalnya untuk pemungutan pajak, untuk pengukuran tanah ya. Jadi kekurangan tenaga tadi sehingga pelaksanaan dari land rent ini tidak lancar. Dan yang paling fatal adalah bahwa masyarakat belum mengenal uang, padahal mereka dipungut pajak dengan membayar uang ya, uang yang dibayarkan untuk membayar pajak, mengenai pajak. Kebijakan di bidang pendidikan. Belanda melaksanakan politik etis atau balas budi pada tanggal 17 September. Ratu Belanda Wilhelmina menegaskan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral terhadap bangsa Indonesia. Ya. Kalau kita lihat politik etis ini adalah politik yang ditujukan kepada Indonesia ya, balas budi. Mengapa Belanda melakukan balas budi? Karena ketika VOC yang berkuasa ya, VOC yang berkuasa pada akhir kekuasaannya VOC mengalami korupsi ya, mengalami korupsi, pejabat-pejabatnya korupsi, sehingga keuangan Belanda itu habis, bahkan Belanda punya hutang. Nah, pada tanggal 13 Desember tahun 1799 VOC dibubarkan. Kemudian pada tanggal 1 Januari tahun 1800 didirikan pemerintahan baru, yaitu Hindia Belanda. Nah, sekarang apa sih bedanya VOC dengan Hindia Belanda ya? Kalau VOC itu penjajahan yang dilakukan oleh pedagang, sedangkan Hindia Belanda adalah penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi kalau VOC itu pedagang atau swasta, kalau Hindia Belanda itu pemerintah ya, pemerintahan secara resmi yang melakukan penjajahan di Indonesia dengan mendirikan pemerintahan baru di Indonesia, namanya Hindia Belanda. Jadi dengan adanya politik etis ini, keuangan Belanda yang semula kolaps ya, bahkan memiliki hutang banyak, sekarang hutang terpenuhi, Belanda juga bisa membangun negaranya, maka Belanda sangat pantas untuk membalas ya, untuk membalas kebaikan orang Indonesia. Tapi kalau kita lihat, sebetulnya tujuan politik etis ini bukan untuk meningkatkan kesejahteraan Indonesia, bukan untuk mensejahterakan, bukan untuk mencerdaskan ya. Sebetulnya politik ini tujuan utamanya adalah dalam bidang edukasinya ya, edukasi, karena ada 3, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
Bidang edukasinya ya, tujuan utamanya adalah mereka akan memenuhi tenaga administrasi untuk dipekerjakan di perusahaan-perusahaan Belanda ya. Belanda tidak mungkin mendatangkan tenaga dari Eropa sana karena mahal ya. Mereka juga tidak mau dibayar dengan murah, ya, digaji dengan murah. Nah, sebagai jalan akhir, kemudian Belanda memberikan kesempatan kepada rakyat untuk bisa membaca dan bisa menulis. Setelah bisa membaca dan menulis, kemudian ia direkrut, diangkat menjadi pegawai administrasi di perusahaan-perusahaan Belanda dengan gaji yang sangat murah. Sementara untuk bidang irigasinya, ya, tujuan utamanya bukan untuk mengairi tanah milik rakyat, ya, bukan untuk mengairi tanah-tanah milik rakyat. Tujuannya adalah untuk mengairi tanah perkebunan milik Belanda. Karena tanah rakyat ini berdampingan dengan tanah Belanda, maka secara otomatis tanah rakyat ikut subur karena adanya irigasi tersebut, yang tujuan utamanya adalah untuk mengairi tanah perkebunan milik Belanda ya. Masalahnya di sini air itu ya melembes kemudian sampai di tanah rakyat ya. Air itu menyerap ke tanah rakyat, maka tanah rakyat menjadi subur. Kemudian di bidang transmigrasinya ya, tujuan utamanya bukan untuk mensejahterakan, menaikkan taraf hidup rakyat, tetapi untuk memenuhi tenaga perkebunan di Sumatera ya, dan di Amerika Latin sana. Jadi orang-orang Jawa itu dibawa ke Sumatera untuk dipekerjakan di perkebunan Belanda ya, yang semula tidak tergarap dengan baik, maka sekarang dengan didatangkan tenaga kerja dari Jawa, maka perkebunan bisa tergarap dengan baik. Tentunya hasilnya juga akan meningkat. Panggilan moral politik etis tersebut dituangkan dalam bidang pendidikan yang didirikan bermacam-macam sekolah bagi semua golongan, yaitu sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang berkedudukan dan berharta. Kemudian sekolah kelas 2 untuk anak-anak pribumi pada umumnya. Ketiga, sekolah pamung praja atau Osvia, dan 4, sekolah kedokteran, sekolah dokter atau Stovia. Ya. Demikian materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih ya. Selamat belajar. Semoga sukses. Amin.